Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Tabligh Akbar Damai Indonesia Kukuba Kota Medan yang langsung disiarkan oleh TV1. Salawat dan salam kita sambut sajikan seluruh Papua Alam
yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, kita nanti telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda saleh dan seluruh peserta tujuan dimanapun anda berada, agenda kita ini datang di Akbar dalam Indonesia membangun kota Medan dengan tema menghidupkan hati. Bunda-bunda saleh yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah kita sudah berada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, yakni yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Usman Ja'far SMA. Beliau merupakan dosen sekaligus tokoh ulama Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu tidak asing bersama kita ustaz kita, yakni Haji Ramadhan Sagala SPD. Beliau merupakan wakil ketua DPRD Kota Medan dan sekaligus tokoh dan ulama Kota Medan. Baik bunda-bunda soleha dan pemirsa TV One dimanapun anda berada, mari kita berkenalan dengan perwiritan se-Kota Medan. Yang pertama adalah perwiritan MT Al-Hidayah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Bandung Pusat siap membantu generasi bersama Ustaz Ali Rajul Salah. Ustaz Ali Rajul Salah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Ramida Sumarli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Ramida Sumarli merupakan kaum muslimat Baik, selanjutnya Majelis Taklim Ulul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ulul Islam Kecamatan Medan. Kira-kira apa lagi? Mengira sekolah lagi. Kami melaksanakan kata Tuhan yang hari sesuai dengan konstitusi. Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Istiqomah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taklim Istiqomah Istiqomah. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Nurul Yakin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu Majelis Taklim Pemeriksaan Yakin dan damai dan mulia
Baik, selanjutnya majelis taklim Nurul Hasanah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita? Majelis taklim Nurul Hasanah, Kota Ujung. Ustaz Rajudin Sabara. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya majelis taklim Anissa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Anissa Barat sampai dan berbahagia siap untuk berdoa. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim Al-Husna, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Husna, Sayyid Kamil Sedua bersama Ustaz Haji Rajudin Sabara ingin perubahan. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin min zalimin wa akhirna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim Warahmah, kami persilakan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa, makan kurma, jangan lupa baca bismillah. Kami dari Majelis Taklim Warahmah bersama Ustaz Rajudin Sabara. Pengajian Warahmah cinta Al-Quran. Pengajian Warahmah Cinta Al-Quran. Pengajian Warahmah Cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim MBBH Tastabikul Khairat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Majelis Bina Baca Al-Quran Fastabikul Khairat karena saya berkeyakinan MBBA MBBA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim Tabayu, kami persilakan. Kami dari Majelis Taklim Tabayu mengucapkan terima kasih untuk Bapak Haji Rajudin Sabara. Semoga terdapat
perubahannya. Semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan saya dan pemirsa video dimanapun Anda berada, masuklah kita ke materi pertama, yakni bersama Profesor Dr. Haji Usman Jafar LCA kepada Profesor Wakil dan Ketua dari Universitas. Ini ya. Berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati Ustadz Haji Rajudin Sagala SPDI, juga seluruh ibu-ibu yang berhadir dari berbagai majelis taklim di Kota Medan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah bimbing kita, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan, Allah bukakan pintu-pintu rizki, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, dan juga agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan amalan zahir. Seperti kalau kita sholat, itu amalan zahir. Kalau kita puasa, amalan zahir. Kalau kita baca Quran, amalan zahir. Kalau kita haji, amalan zahir. Kalau kita berzakat, amalan zahir. Kalau kita umroh, adalah itu amalan zahir. Ada satu lagi amalan yang disebut dengan amalan hati, yaitu ikhlas, yakin, tawakal, sabar, dan seterusnya yang berkaitan tentang masalah hati. Para ulama mengatakan amalan zahir penting, tetapi amalan hati jauh lebih penting. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Iza saluha saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh fisik-fisik kita ini, anggota badan kita akan jadi baik. Wa idza fasada, jika segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad kita ini semuanya rusak. Apa itu? Ala, ketahuilah, hiyal qalbu, itu adalah hati. Karena itu
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pantaslah para ulama mengatakan amalan zahir penting, tetapi amalan hati jauh lebih penting. Kalau hati kita rusak, maka amalan zahir akan rusak. Contoh ikhlas. Ikhlas adalah amalan hati. Kalaupun seseorang mengatakan ikhlas aku, katanya, apakah itu jaminan betul-betul dalam hatinya ikhlas? Belum tentu. Berapa banyak orang mengatakan di bibirnya ikhlas, tetapi di hatinya tidak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas tidak bisa diukur secara zahir. Dia adalah amalan hati. Nah, karena itu para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena amalan hati ini penting, maka harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan air hujan dari langit, lalu air hujan itu mengalir di lembah-lembah. Banyak sedikitnya air yang mengalir di lembah tadi bergantung kepada besar kecilnya lembah. Kalau lembahnya besar, luas, maka air yang mengalir juga banyak. Tapi kalau lembahnya kecil, air yang mengalir sedikit. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah mengatakan, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang hati. Lembah tadi ibaratkan hati. Hujan tadi ibaratkan kebaikan yang masuk ke dalam hati. Maksudnya, jika lembahnya besar, air yang mengalir banyak. Jika hati kita ini kita buka seluas-luasnya agar kebaikan bisa masuk, agar kebaikan bisa mengalir di dalam hati kita, insya Allah hati kita akan jadi baik. Karena itu banyak-banyaklah kita membuka hati kita untuk kebaikan. Apa contohnya? Datang ke perwiritan, datang ke majelis ilmu, ini adalah membuka hati seluas-luasnya agar kebaikan bisa masuk. Melakukan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, baca Quran, berzikir, itu juga untuk membuka hati. Kalau hati-hati kita ini kita buka seluas-luasnya, insya Allah aliran kebaikan akan banyak masuk ke dalam hati kita. Tetapi jika hati ini kita kunci, maka kebaikan tidak bisa masuk. Atau kita buka sedikit, maka sedikit juga kebaikan yang akan masuk ke dalam hati kita. Berapa banyak hari ini para muda sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang hatinya terkunci. Kita lihat saja ketika hari Jumat, mana yang lebih banyak, yang berada di dalam masjid atau orang yang di luar masjid? Yang di luar masjid, mungkin mereka wanita tidak wajib sholat Jumat. Oh tidak, mereka laki-laki. Mungkin mereka sakit. Oh tidak, mereka sehat. Mungkin tidak, mereka semuanya adalah orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka tidak hadir ketika sholat Jumat ditunaikan. Yang kedua, penyakit juga ada dua. Ada namanya penyakit zahir,
ada namanya penyakit hati. Apa penyakit zahir? Ibu-ibu mungkin di usia 40 kolesterol, betul? Kemudian darah tinggi, betul? Betul. Asam urat, betul? Betul. Apalagi? Tensi tinggi, gula tinggi. Itu namanya penyakit zahir. Ada orang fisiknya sehat, tensinya normal, gulanya normal, asam uratnya normal, tapi dia punya penyakit. Apa namanya? Penyakit hati. Pantang melihat jiran beli mobil baru, jiran sebelah mobilnya baru, dia yang menderita, ya kan? Ibu sebelah beli tas baru, tengoknya tas itu di samping, menderita. Ibu sebelah beli baju baru, dia yang menderita. Itu apa namanya? Penyakit hati. Gak suka dia melihat orang senang. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit hati. Jadi para bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malangnya begini. Ini malangnya. Banyak di antara kita ngecek kesehatan, bisa tiap minggu, gulaku naik apa tidak, betul? Tensiku berapa sekarang, asam urat berapa, bahkan di rumahnya ada alat tensimeter, ada alat tes gula, kolesterol, lengkap di rumahnya untuk memastikan agar secara fisik dia tetap sehat. Tapi jarang di antara kita yang menjaga agar hatinya tetap sehat. Ada nggak alat tes iman di rumah? Tensi iman ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, di antara amalan hati yang banyak yang bisa menyehatkan hati, tadi ada penyakit hati, iri, hasad, dengki, riya, sombong, ampuh, semuanya Allah berikan juga obat. Apa obat yang paling ampuh untuk hati? Obatnya adalah ikhlas. Itu obat yang paling ampuh. Insya Allah, kalau kita sudah melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas, itu biasanya kita orang yang sabar. Orang ikhlas biasanya penyabar. Orang ikhlas biasanya orang yang yakin sama Allah. Orang ikhlas biasanya orang yang tawakalnya mantap kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, biasanya tidak sabar. Nah, para ibu ini beda dengan para bapak. Ibu diberikan 21.000 kata per hari. Kalau dari bapak-bapak dikasih 7.000 per hari. Jadi yang 21.000 itu harus keluar setiap hari. Nanti kalau anak rewel, ibu ngapain? Merepet. Kalau ada masalah, ibu ngapain? Iya, karena harus keluar 21.000 kata itu. Kalau bapak-bapak bagaimana Pak? Setuju? Setuju. Cuman apa? Bapak itu cukup begitu aja. Macam Ustaz Rajudin, gimana Ustaz? Iya Ustaz? Iya, udah berhenti. Kalau ibu-ibu,
Tidak, dia nggak cukup di satu kata. Nah, kalau 21.000 kali keluar dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, bagus. Dia akan jadi ibadah. Tapi kalau 21.000 itu keluar atas dorongan marah, nggak sabar, dia suruh anaknya sabarlah katanya. Dia suruh anaknya jangan marah, jangan kau marah. Disuruh anaknya jangan marah, dia sendiri marah. Disuruh anaknya sabar, dia sendiri tidak sabar. Kadang-kadang kita kebanyakan seperti itu. Nah, ibu-ibu mengobati hati, kan penyakit hati tadi, mengobati penyakit hati itu jauh lebih penting daripada mengobati penyakit fisik. Ini penting saya sampaikan. Sekarang orang banyak prioritasnya mengobati penyakit fisik. Dalam Islam, prioritas mengobati penyakit hati. Kalau kita sakit fisik, ini alasannya. Kalau kita sakit fisik, menderita kita mungkin seumur hidup. Ibu mau duduk, sakit lutut, aduh, lututku sakit, ya kan? Ibu mau jalan, susah, menderitanya ketika masih hidup, ya kan? Tapi kalau orang hatinya sakit, menderita di dunia dan juga bisa menderita di na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mulai hari ini kita rajin untuk mengobati penyakit hati. Nah, nanti Ustaz Badrudin akan menyambung. Tidak saya ambil semuanya tentang masalah mengobati penyakit hati ini. Insyaallah banyak cara-cara agar kita bisa mengobati hati kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini barangkali pengantar pertama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan solehan dan pemirsa riwayat tadi sudah disampaikan materi kita pertama, yakni Profesor Dr. Usman Jafar Keseimah tentang ibadah. Ibadah tadi ada dua, ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Begitu juga dengan penyakit, ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Baik, untuk segmen selanjutnya, materi kita selanjutnya yakni Al-Ustaz Haji Raditya Sadar SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan adalah Al-Ustaz Wakil Ketua DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, ulama kita, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Usman Jafar Elsema. Kemudian qori kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian terkhusus kepada bunda-bunda solehah yang hadir di Masjid Al-Mukhlisin ini, serta para pemirsa TV One yang sama-sama kita hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan sejumlah nikmatnya untuk kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta waktu yang luang, sehingga kita bisa meringankan langkah kita menuju masjid ini. Sebab hadirnya kita di sini salah satu penyebab nanti Allah bisa hadirkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang sama-sama kita hormati, saya melanjutkan sedikit saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Profesor tadi, mengobati penyakit hati agar hati kita selalu hidup, agar hati kita hanya tertarik pada yang baik, tidak mudah tergiur dengan maksiat dan dosa. Boleh jadi kita melihat seseorang fisiknya kelihatan gagah, cantik, rapi, tapi begitu turun dari mobil mewah dia cakap sendiri. Fisiknya sehat, pakaiannya rapi, mobilnya mewah, tapi rupanya ketawa sendiri dia. Bermasalah dengan hatinya. Ada juga orang rajin ke masjid kita lihat, tapi matanya sinis melihat temannya. Mana contoh? Ibu punya enggak teman wirid? Punya? Begitu sholat tarawih duduk di samping ibu, ibu kebetulan duluan nyampe ke masjid, kemudian kiri kanan masih kosong, datang seorang ibu di kembangnya sajadahnya sebelah kiri ibu atau sebelah kanan ibu, kita lihat enggak? Kita lihat. Begitu kita lihat sajadahnya baru, naik mata kita ke sarungnya, sarung baru, naik mata kita ke jubahnya, jubah baru, naik mata kita ke jilbabnya, jilbab baru. Dari mana kita tahu baru? Capnya nggak dibuangnya. Kira-kira apa komentarnya Bunda? Apa komentarnya? Pasti mungkin sebahagian langsung pandangan matanya sinis. Sok paten, taunya aku, kreditnya itu. Itu namanya suuzon. Begitu Bunda berada di tempat wirid, sebelum wirid sudah janjian sama suaminya. Bu, kata suami, nanti habis wirid jam berapa? Jam 4. Cepat pulang ya, kita nanti mau ke Tembung. Iya bang, rupanya cerita sama ahli baik, lupa dengan janji sama suami. Suaminya bingung, kemana lah biniku ini, udah jam 4:30 kok belum pulang-pulang. Diikuti ke rumah tetangga sedang wirid, semua temannya sudah bubar, dia belum pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ibu? Lakiku, katanya. Ahli baiknya melototin, oh ini laki kawanku tuh, ya Allah kok hitam kali lah kulitnya, udah hidungnya pesek, tubuhnya pendek, kok mau lah punya laki kayak gitu. Itu namanya buruk sangka. Apa yang bermasalah Bunda? Hati. Datang ke tempat pesta, pas pula habis zuhur, antri ambil makan, ambil piring, taruh nasi, taruh sayur, giliran rendang kena lengkuas. Apa katanya? Parahlah yang pesta ini, lengkuas lah pula di rendangnya. Padahal yang dapat lengkuas cuma dia sendiri, yang lain dapat rendang semua. Itu namanya Bunda solehah, para pemirsa TV One yang kami hormati, bagaimana cara mengobati hati yang mulai sudah berburuk sangka seperti itu? Bahkan boleh jadi ada sebagian ibu, jangankan sama orang lain, sama lakinya pun dia buruk sangka. Pernah Bunda buruk sangka sama suami sendiri? Pernah? Jawab dalam hati aja ya. Begitu suaminya cari nafkah, keluar dari rumah, disuruhnya anaknya si Ucok, ambil dulu nak foto mak waktu pesta sama ayahmu. Kenapa mak? Mama mau lihat foto ayahmu dulu. Begitu dipandangnya foto lakinya, matanya tak berkedip. Si Ucok nanya, mak kenapa ditatap kali foto ayah waktu pesta sama emak? Iya Ucok, kok bisa ini lah yang jadi ayahmu nak? Itu namanya buruk. Siapa yang ngasih kita rezeki Bunda? Yang ngasih kita jodoh? Jangan buruk, kita ikhlas kita menerimanya. Bisa Bunda? Bunda solehah, para pemirsa TV One yang kami hormati, bagaimana cara mengobati hati yang sudah mulai keras agar hati kita hidup, sehingga setiap ada peluang berbuat baik, hati kita tergiur dengan kebaikan dan tidak mudah terbujuk dengan dosa dan maksiat. Yang pertama,
Zikrullah. Rajin-rajin kita berzikir mengingat Allah. Kita mau tidur, ada nggak zikirnya bunda? Ada doanya. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur ada doanya. Mau makan ada doanya. Habis makan ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Bahkan masuk toilet dan keluar toilet juga ada doanya. Sebuah doa itu adalah bagian dari zikir. Bunda soleha, para pemirsa TV One yang kami hormati, dalam kesempatan singkat ini saya rekomendasikan minimal ada 3 zikir yang jangan pernah kita tinggalkan bunda. Kita amalkan ya bunda. Saya yakin bunda-bunda soleh sudah rutin mengamalkannya. Zikir yang pertama sebagaimana Rasul mengatakan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka setiap sholat kalimat ini selalu kita ulang-ulang dalam tasyahud kita, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, zikir yang harus kita rutinkan yang paling afdal adalah zikir istighfar. Kita asah lisan kita ini supaya rajin minta ampun kepada Allah. Begitu pentingnya istighfar ini bunda, para pemirsa TV One yang kami muliakan. Selesai kita sholat, salam kanan dan kiri, kalimat yang pertama kita ucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Pernah kita berdosa bunda? Pernah kita berdosa bu? Kayaknya masih banyak belum jawab ini. Saya ganti pertanyaannya. Bunda dulu waktu masih gadis pernah nggak ninggalin sholat? Kompak jawabannya ya. Bunda ketika masih ABG dulu pernah nggak keluar rumah tidak tutup aurat? Ada nggak di buku malaikat catatan dosanya? Ayo sebelum kita wafat kita mohon ampun kepada Allah lewat kalimat gerakkan lisan kita beristighfar, bayangkan dosa kita, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita perbanyak istighfar. Apalagi bunda istighfar kita di sepertiga akhir malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang beristighfar di waktu sahur kata Allah itu jauh lebih mustajabah permohonan ampunnya. Para pemirsa TV One, bunda solehah yang kami muliakan. Yang ketiga, istighfar kita atau zikir kita adalah perbanyak mengucapkan kalimat tasbih. Apa yang ketiga bunda? Perbanyak tasbih. Kita jadikan tasbih bagian dari zikir kita. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Li'an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita lihat di penghujung hadis Nabi memberikan garansi yang luar biasa. Ilayya minad dunya ma fiha. Siapa yang membiasakan zikirnya dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apa fadilah yang akan dia dapatkan bunda? Ilayya minad dunya ma fiha. Allah berikan keutamaan untuknya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Subhanallah. Apa yang paling mahal isi dunia ini bunda? Kandungan bumi kita paling mahal apa namanya? Emas apa minyak? Emas. Andaikan kita punya emas sebesar gunung Sinabung, masih lebih dahsyat Allah berikan balasan bagi orang yang rajin bertasbih. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, siapa umatku yang merutinkan zikirnya dengan kalimat tasbih, Allah akan bangunkan sebuah istana untuknya di surga.
Mau punya rumah di surga bunda? Maunya rumah atau istana? Boleh jadi kita yang hadir ini atau pemirsa TV One masih ada di antara kita mungkin rumah pun masih ngontrak. Sudahlah, kita buat rumah kita di surga, bahkan istana. Kita yang hadir ini jangankan punya istana, mungkin masuk istana negara pun belum pernah. Betul bunda? Betul pernah masuk istana negara? Belum. Kalaupun pernah, paling istana Maimun. Itu pun bukan kita yang punya. Maka mulai hari ini bunda, kita bangun istana kita di surga dengan banyak berzikir, dengan banyak bertas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita perbanyak tasbih. Kiat yang kedua, menghidupkan hati yang sudah mulai terpengaruh berbagai macam godaan. Yang kedua adalah zikrul maut. Banyak-banyak kita mengingat mati. Dulu kita punya kakek dan nenek. Di mana mereka sekarang bunda? Sebahagian besar mungkin kita kakek neneknya sudah tiada. Jangankan kakek nenek, bahkan mungkin orang tua kita, kebanyakan kita yang hadir ini mungkin sudah wafat orang tuanya. Atau mungkin pasangan kita, atau ada di antara anak kita yang sudah dipanggil Allah. Ketika kita sadar bahwa semua yang bernyawa pasti wafat, maka timbul kesadaran kita agar hati kita ini menyiapkan modal supaya kita nyaman menghadap Allah. Bukankah Rasul telah mengatakan usia umatku enggak jauh beda dengan umurku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Kira-kira kita yang hadir ini ada yang umurnya sudah 60? Ada? Ada yang sebelah kanan saya berapa umurnya? Bunda berapa? 60. 3 tahun lagi ya bunda? Maksudnya 3 tahun lagi itu 63. Belum tentu wafat, ya. Tapi itu sinyal. Kalau ada umurnya sudah mendekati usia Nabi, siap-siap kita bunda. Maka ketika kita sadar bahwa kita semua akan wafat, tentu kita ingin bahagia, tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Bagaimana caranya? Sadarkan dalam akal kita bahwa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapkan modal kita dengan berbagai macam ibadah. Sebagaimana tadi Pak Profesor telah menyampaikannya, sibukkan sisa-sisa umur kita ini masyghulun bitta'ah. Sibukkan sisa-sisa umur kita hanya bersama ketaatan. Bunda soleha, para pemirsa TV One yang kami hormati, kiat yang berikutnya untuk menghidupkan hati kita, supaya hati kita ini berhati-hati. Kalau hati kita tidak berhati-hati Bapak Ibu, dia akan borong semua halal haram mau dilibas, baik buruk nggak peduli, ya manfaat atau mudarat nggak peduli. Bagaimana caranya agar hati kita hanya tertarik pada yang baik, tidak mudah terbujuk dengan dosa dan maksiat? Yang berikutnya adalah tilawatil Quran. Mungkin sering kita dengar, sudah dibuat dalam bentuk nasyid oleh Tomboati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nanti sambung di rumah masing-masing. Bunda soleha, para pemirsa TV One yang kami hormati, rajin kita membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuknya kita bunda, usahakan yang paling sering kita dengar adalah Quran. Yang paling sering kita lihat mushaf Quran. Yang paling sering kita baca ayat Quran. Bagaimana caranya? Usahakan sholatnya kita berjamaah di masjid. Maghrib kita ke masjid dengar imam baca Quran.
Isya dan subuh kita ke masjid dengar imam baca Al-Quran. Bila perlu cari masjid yang bacaan imamnya panjang-panjang. Tertarik bunda kalau imamnya panjang bacaannya? Ya, sekarang imam sudah makmum itu sudah mulai juga gampang buruk sangka. Ini perkara hati lagi nih. Begitu imam baca ayatnya tidak ayat langganan, biasanya makmumnya langsung jengkel itu. Cara takbir imam saja bisa ditebak, imamnya lambat atau cepat. Mana contoh imam yang lambat, cara usollinya udah bisa ditebak. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Makmum di belakang langsung geleng kepala. Ya Allah, kena imam lelet kita malam ini. Jam berapa lah pulang sholat ini? Kalau tahu tadi imamnya yang ini enggak sholat di sini ya. Bunda soleha, para pemirsa TV One yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, asah telinga kita supaya nyaman mendengar Quran. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul kita dengan orang-orang soleh. Kalau kita berteman baik dengan orang soleh, kalau kita menunda sholat, dia akan ingatkan kita, kawan, ini sudah waktunya sholat, ayo kita berjamaah. Berani dia mengingatkan. Kalau ada teman kita yang berani mengingatkan kita dalam kebaikan, jadikan dia teman seumur hidup. Pertanda dia sayang dan cinta dengan kita. Dia ingin kita bahagia tidak hanya di dunia bunda, tapi ingin bersamanya sampai ke surga. Maka diingatkannya kita ketika kita mulai jaga jarak dengan Allah. Bunda soleha, para pemirsa TV One yang kami muliakan dan kami hormati, bergaul kita dengan orang-orang soleh. Kita jadikan teman wirid kita sebagai teman dekat. Kalau ada dekat rumah kita orang soleh, sering kunjungi bunda. Beri dia sesuatu sehingga dia terkesan dengan kita. Buat orang nyaman dengan kita supaya orang pun sering berinteraksi dengan kita. Bunda soleha yang saya muliakan, senangkah bunda kalau punya tetangga sering perhatian sama bunda? Senang. Kalau jemuran kita sedang turun hujan diangkatnya, kita ucapkan terima kasih tidak bunda? Ya. Kalau dia masak sesuatu dibaginya kita, senang nggak kita? Senang. Kalau tetangga seperti itu sakit, doa kita apa? Ya Allah sembuhkan dia. Ya. Tapi kalau ada sahabat kita, teman kita, kerjanya selalu mengganggu kita, jemuran di rumah kita diambilnya mana jilbab yang paling cantik. Ya. Kemudian sendal pun di depan rumah diambilnya, difitnahnya lagi kita bunda. Kira-kira kalau tetangga seperti ini, dia sakit apa doanya bunda? Ya. Mudah-mudahan sakitnya kali ini langsung membawa matinya. Begitu diumumkan dia wafat bunda, apa ucapannya? Biasanya tidak sekedar alhamdulillah, ada sumpah serapahnya kadang-kadang. Alhamdulillah, mampus dia. Kok baru mati dia, udah lama aku doakan. Kenapa? Karena dia sering doakan saudara kita. Kalau yang sampai hari ini hatinya belum tertarik dengan kebaikan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan tetanggaku hari ini menjadi tetanggaku sampai di surga. Buat dia tertarik dengan ibadah, sehingga kami berteman hari ini di dunia, sampai di surga kami berteman. Para pemirsa TV One yang kami hormati, bunda soleha yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan 4 kiat yang telah saya sebutkan tadi, mampu kita rawat di sisa-sisa umur kita ini, sehingga hati kita ini bunda selalu berhati-hati, tidak mudah terbujuk dengan dosa dan maksiat. Kita hanya tertarik pada perbuatan yang baik dan tidak mudah tergiur dengan perbuatan yang buruk. Dengan harapan di sisa-sisa umur kita ini bunda, kita senantiasa menyibukkan diri kita dengan ibadah, dengan ketaatan, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala
bisa mengumpulkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian budaya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian dan pemirsa seluruh dimanapun Anda berada, tadi Ustaz kita sudah menyampaikan materi dan doa bagaimana hidup nanti. Ada 4 poin yang disampaikan Ustaz kita. Yang pertama adalah kami akan banyak bersikir, beristighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengingat mati, dan ketiga memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak berteman dengan amal yang soleh. Baik, teman-teman sekalian dan pemirsa seluruh dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kalau benar-benar soleha dan ada pertanyaan, berhubungan nama pemberitaan dan pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Masih lagi dari MPLS Sumarin. Yang menjadi pertanyaan adalah banyak yang sudah menjabat ini sudah menyampaikan bahwa tidak bolehnya melakukan KKN, dan kemudian banyak terlihat mereka masuk ke masjid. Tetapi kenapa ketika pada saatnya mereka menjadi pejabat justru menjadi koruptor mereka lupa akan apa yang mereka pernah sampaikan, bahwa untuk melakukan hal-hal yang demikian itu tidak diperbolehkan atau dilarang dalam agama, yaitu menjadi seorang yang kita membolehkan masalah dan demikian menjadi seorang koruptor. Demikian saja, mohon penjelasan dari Bapak Al-Ustaz Radhidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ya. Ya. Kenapa masih ada sebagian orang yang tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan? Ya, ini kembali kepada hati juga. Ya, berarti belum menjiwai ya apa yang dia pahami. Makanya tadi dalam tausiah saya sampaikan di poin keempat, kita ini perlu bergaul dengan orang-orang soleh. Sesoleh apapun seseorang, kalau dia hanya sendiri, sementara teman bergaulnya itu orang-orang yang suka bermaksiat, itu tinggal menunggu waktu orang soleh itu akan terjebak dengan kemaksiatan teman-teman. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian ingin melihat seseorang itu baik atau buruk, lihat dengan siapa dia berteman. Ya, makanya kita jadikanlah kita ini bergaulnya hanya bersama orang-orang soleh, supaya terdeteksi kalau ada sesuatu yang menyalah dari diri kita, orang soleh mudah mengingatkan dan kita tidak mudah terjebak. Ya, makanya kesolehan ini jangan hanya pada diri kita saja, kita harus mensolehkan orang banyak, mulai dari diri kita, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Dan kita tempatkan orang-orang soleh juga duduk di pusat-pusat kekuasaan, agar kesolehan itu ada di semua level kekuasaan. Ya, kalau dia hanya sendiri, sementara kelompoknya banyak yang menjebaknya untuk melakukan dosa dan maksiat, maka orang soleh ini pun akan terjebak suatu saat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Tabayun ingin bertanya kepada Ustaz.
Pertanyaan kami adalah, apa ciri-ciri orang yang memiliki hati yang hidup, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah apa ciri-ciri orang yang hatinya hidup? Ciri-cirinya pertama, orang yang hatinya hidup adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takut biasanya ikhlas. Kalau sudah takut biasanya sabar. Itu juga merupakan ciri orang-orang yang hatinya bersih, baik. Orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang yang hatinya baik, ya. Nah, saya tambah sedikit dari pertanyaan tadi. Kenapa orang yang rajin ibadah tapi masih suka melakukan dosa? Karena dia tidak takut sama Allah. Saya ingin mengutip pandangan Profesor Dr. Salim Said di dalam salah satu acara. Indonesia lebih dulu merdeka dari Korea Utara, Korea Selatan, dan Singapura. Korea Utara maju karena takut dengan Korea Selatan diperkuatnya negaranya. Korea Selatan maju karena takut dengan Korea Utara diperkuatnya negaranya. Singapura maju karena berada di lautan orang Melayu. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena sama Allah saja tidak takut. Jadi itu mengutip apa yang diucapkan oleh Profesor Dr. Salim Said. Pada level kita, rasa takut ini perlu subur dalam hati kita. Dulu ada cerita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pedagang susu di Madinah. Semua pedagang susu sudah mencampur susunya dengan air, dijual murah itu susu. Ada seorang ibu yang menjual susu asli, tidak mau mencampur susunya dengan air karena asli mahal. Akhirnya karena mahal nggak ada yang beli. Satu hari ibunya ngusul sama anaknya, wahai anakku, ini kalau kita berdagang begini caranya, susu kita nggak laku-laku. Ini contoh, udah berminggu-minggu kita jualan nggak laku-laku susunya karena orang sudah jual murah karena susu campuran. Ayolah nak, kita campur susu kita dengan air. Apa kata anaknya? Bu, apa ibu nggak dengar peringatan Umar bin Khattab yang kemarin sudah bagi tahu? Ingat, hati-hati, jangan ada pedagang susu yang mencampur susunya dengan air. Umar kan nggak ada, Umar kan nggak lihat kita. Kata siapa? Kata ibunya. Ibu, walaupun Umar tidak melihat kita, apakah Tuhan Umar tidak melihat kita? Terkejut ibu itu dengan kata-kata si anak. Rupanya Umar bin Khattab ada di balik pintu, mendengar pembicaraan si anak dengan si ibu. Ditandai itu rumah, Umar pulang, dan besok datang dengan anaknya Asim, ingin melamar putri ibu tadi. Ringkas cerita, nikahlah si Asim dengan putri ibu itu tadi, lahirlah cucu, dan cucu itu nikah dengan Abdul Aziz, lahirlah dari pernikahan itu Umar bin Abdul Aziz, turunan dari seorang ibu yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau semua kita ini punya rasa takut sama Allah, insya Allah takut buat dosa, takut tipu orang,
takut meninggalkan kewajiban, adalah takut sumber kebaikan jika ada di dalam hati kita. Makanya ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Fir'aun, menasihati Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha, agar dia ada rasa takut. Para ulama mengatakan, kenapa rasa takut yang disebut Allah di sini? Karena selagi orang punya rasa takut di dalam hatinya, insya Allah hatinya akan baik. Itu diambil dari ayat Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Majelis Taklim Bina Baca Al-Quran Faksa Bidul. Ini pertanyaan kepada masyarakat berhubungan dengan salah satu yang dibiarkan. Pertanyaannya saja, apakah penggunaan membaca Al-Quran secara lebih dan dapat menginginkan arti kita? Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Apakah dengan rutin membaca Al-Quran bisa mengobati hati kita? Bisa, insya Allah. Jadi pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hatiku ini keras, ya, sulit melakukan aktivitas kebaikan? Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa melembutkan hati, mudah merespon kebaikan. Dan ayat ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Jakarta Ulum ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Ada hadis mengatakan bahwa jalan berkuburan itu tidak boleh terdapat memakai sandal, Pak Ustaz. Tapi dengan kondisi di daerah kuburan itu banyak benar-benar yang ada. Jadi kami mohon penjelasan dari Pak Ustaz, boleh kita memakai sandal. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah kubur tidak memakai sandal. Jadi ini sebetulnya adab saja ketika kita ziarah kubur. Kan adab ziarah kubur, pertama kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, keselamatan atas kalian, wahai para penduduk kubur ini. Kalian duluan, insya Allah kami akan menyusul. Setelah itu kita masuk. Adabnya lagi tidak boleh melangkahi kuburan. Kalau jalan, jalanlah kita di jalan-jalan pinggir kuburan itu. Nah, termasuk tadi tidak memakai sendal. Nah, kondisi hari ini kita tidak tahu entah apa yang ada di situ, ya. Untuk keselamatan kaki kita, ya tidak ada masalah kita pakai sendal, nggak ada masalah. Ini hanya adab saat kita ziarah kubur. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari Majelis Taklim bersama baru. Jadi bertanya Pak Ustaz, kita disuruh ikhlas atas apa yang terjadi pada diri kita, seperti kita dijodohin atau mengenai kita yang susah lagi atau susah. Adakah Pak Ustaz tingkat keikhlasan yang bisa dicapai sehingga terus berikan keobalan dan berserah diri kepada Allah dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan keikhlasan bahwa ada beberapa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Maqasid, kalau saya tidak silap. Yang pertama adalah bahwa kita beramal tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah. Ini tingkatan keikhlasan para nabi dan para rasul. Ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran mukhlasin, bukan mukhlis, mukhlasin, orang-orang yang kalau beramal tidak berpengaruh sama dia apakah orang puji apa tidak, nggak ada pengaruh. Kalau dia bersedekah, apakah orang ucapkan syukur sama dia, terima kasih apa tidak terpengaruh. Seperti keikhlasan Nabi Yusuf alaihissalam, minal mukhlasin. Orang yang seperti inilah yang tidak mampu digoda oleh iblis. Lihat Nabi Yusuf diajak seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, yang mengajak wanita bukan laki-laki, sudah masuk ke dalam kamar, tidak ada orang, kamarnya jendelanya sudah ditutup, pintunya sudah ditutup, wanita itu sudah menggoda dengan kata-kata yang merayu-rayu, tetapi Nabi Yusuf kemudian tidak mau, sehingga lari, lalu dikejar lagi oleh wanita itu. Begitu dikejar, dapat bajunya ditarik sampai koyak. Kira-kira coba ibu bayangkan, baju yang saya pakai ini kira-kira sekuat apa tarikan itu sampai bajunya koyak. Ternyata tarikan wanita cukup kuat juga sampai bajunya koyak, tapi itu tidak terjadi. Bayangkan jika hari ini terjadi pada laki-laki sekarang, kita tidak bisa membayangkan. Itulah contoh orang yang mukhlasin, orang yang dikatakan oleh Allah tidak mampu digoda oleh iblis. Dia beramal hanya karena Allah. Yang kedua, tingkatan ikhlas, kita beramal bersedekah karena Allah, iya, tetapi juga mengharapkan agar Allah masukkan ke dalam surga. Boleh apa tidak? Para bunda sekalian, kita sholat kenapa? Karena Allah. Lalu agar Allah masukkan ke dalam surga, boleh apa tidak? Ragu jawabannya. Boleh apa tidak? Kita beramal bersedekah karena Allah agar masuk surga dan agar terhindar dari neraka, boleh apa tidak? Boleh. Kalau kita beramal ikhlas karena Allah, yang kedua untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat, boleh. Karena itu Allah suruh kita minta surga, betul apa tidak? Ya Allah, masukkan aku dalam surga, jauhkan dari neraka. Apakah itu tidak ikhlas? Tidak, itu masih ikhlas. Tingkatan ketiga, orang beramal karena Allah tapi untuk juga mengharapkan kemaslahatan dunia. Contoh, orang pergi haji karena Allah, karena bakatnya bisnis, ditengoknya musim haji panas, cocok jualan es. Jualan es dia. Ada jualan minyak wangi, ada jualan jam tangan. Banyak jemaah haji yang bakat bisnis sampai sana jualan. Boleh? Boleh. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Nggak ada masalah, nggak berdosa jika engkau pergi haji masih yang sama mengharapkan kemaslahatan dunia, tetapi pahalanya lebih sedikit daripada yang pertama dan kedua. Itu tingkatan ikhlas. Ibu datang ke atau ibu berpuasa, niatnya kenapa? Karena Allah, tetapi juga untuk menguruskan badan. Boleh apa tidak?
boleh. Nah, walaupun insya Allah tanpa diniatkan pun kalau rajin puasa badannya akan kurus, tapi niat dalam hatinya mau kurus. Bapak-bapak pergi ke masjid jalan kaki, kenapa jalan kaki Pak? Agak jauh nih, nggak apa-apa, sambil apa? Olahraga, boleh? Boleh. Itu tingkatan yang ketiga, tapi pahalanya lebih sedikit. Yang keempat, ini yang keempat, ya, orang beramal bukan karena Allah. Ya, ada 4 kemungkinan. Ini hati-hati, saya sampaikan sedikit agar sempurna. Ada orang beramal di awal ikhlas, di tengah rusak. Contoh, dia bersedekah, ikhlas kasih sedekah, tiba-tiba dilihat orang, makin diangkatnya duit yang 100 itu, biar nampak orang, terganggu keikhlasannya, dan sifat ria itu masih ada sampai habis, maka pahalanya habis. Pahala habis. Yang kedua, pertama ikhlas, ketika sedekah ikhlas, begitu selesai datang ujub, apa ada dalam hatinya? Akulah yang paling hebat sedekah hari ini, nggak ada orang sedekah macam aku. Apa namanya? Ujub, habis keikhlasannya. Jadi di pertama ikhlas, di tengahnya ikhlas, di ujungnya harus ikhlas. Kalau ada gangguan tidak ikhlas, kita lawan, namanya mujahadah. Kita sedekah 100.000, Allah, orang lain 200.000. Kita baca Quran 1 juz, orang lain 2 juz, insya Allah datang ikhlas. Itulah tingkatan ikhlas yang dikatakan oleh para ulama. Untuk yang tingkatan pertama mungkin kita nggak dapat, tingkatan kedua masih bisa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Majelis Taklim Istiqomah di Koran. Itu bertanya Pak Ustaz, mungkin ini umum, apa kira-kira solusi Bapak ke depannya untuk memperkecil narkoba dan geng motor? Memang itu sebenarnya sudah ada aparat kita dari pihak polisian mungkinnya, tapi tidak salah karena ini kita juga judulnya Zikir Akbar menuju Indonesia damai perkawinan. Mungkin itu juga Ustaz, karena selama itu sangat meresahkan dan betul-betul oleh lingkungan juga tersana. Mungkin itu bisa saya akhiri dengan topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terkait kejadian yang marak geng motor, kemudian lalu lintas yang tidak tertib ya oleh para sebagian pengguna jalan, itu kenapa masih sering terjadi? Ya mungkin pertama kena mental ya, mental orang yang bersangkutan belum bisa menjalankan ketertiban. Yang kedua, hukum belum berjalan dengan baik. Ya, maka solusinya tentu kita beri pemahaman kepada mereka agar bisa berlaku tertib. Ya, kemudian mereka juga memahami agama. Peran agama di sini penting. Kalau mereka tahu mana baik mana buruk, tentu dia hanya tertarik pada yang baik. Kalau dia tahu mana halal mana haram, maka orang yang paham tentu hanya tertarik pada yang halal. Kalau dia paham mana manfaat mana mudarat, tentu dia hanya memilih yang bermanfaat, tidak memilih yang mudarat. Oleh karena itu, ya pemahaman agama lebih mendalam itu bisa akan mempengaruhi sifat seseorang. Ya, di samping itu juga hukum harus tegak. Jangan kalau ada yang bersalah dibiarkan, tidak diberikan hukuman. Akhirnya mereka akan berulang melakukan kesalahan yang sama. Ya. Kira begitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengawali saudara kami dari Ustaz Sunnah ada pertanyaan masyarakat. Saya pernah mendengar istilah zina mata dan zina hati. Apa yang dimaksud dalam istilah itu silakan. Bagaimana cara menghindarinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zina itu bisa saja terjadi. Ya, zina mata, zina hati. Kalau kita misalnya melihat seorang wanita ya yang terbuka auratnya, kita lihat. Maka Nabi mengatakan ketika melihat itu sudah zina. Kenapa? Disambung dalam hadisnya, matamu yang melihat, dan mohon maaf kata Nabi, wadzakaru yusaddiquhu, dan mohon maaf kemaluan kamu membenarkannya. Jadi ketika mata melihat, bukan hanya mata itu turun informasinya dan berpengaruh kepada anggota badan yang lain. Itu sudah jatuh kepada zina. Tapi misalnya kalau orang melihat begitu saja, nggak ada gerakan apa-apa yang terjadi dalam badannya, ya itu tidak termasuk. Tapi kalau sudah berpengaruh, sudah jatuh kepada zina. Misalnya seseorang yang memegang zina tangan misalnya, ya, dia pegang orang yang bukan mahramnya, dia pegang. Sentuhan itu menggetarkan hati, kemudian berpengaruh kepada anggota yang lain. Itu jatuh kepada zina yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak itu sudah masuk kepada muqaddimah zina, dan Allah melarang wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ketika mata melihat, kemudian ada kontak ke badannya dan pengaruh kepada alatnya, itu sudah masuk ke dalam apa? Mendekati zina. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mudah-mudahan soleha dan pemirsa TV One Dawah Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah acara Tabligh Akbar Damai Indonesia membangun Kota Medan dengan tema menghidupkan hati. Mudah-mudahan acara kita ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari panitia penyelenggara bersama kru TV One mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di TV One yang akan mendatang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.